Pengalaman Sebenarnya sih semua titik itu adalah celah untuk melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Makanya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Saya cukup bangga dengan wilayah Garut. Kepala-kepala desanya banyak yang mau membuat inovasi baru. Seperti misalnya kemarin ada yang bilang mau bikin sampah menjadi ayam goreng. gitu ya. Kita mikir sampah jadi ayam goreng kan agak, loh kok sampah gitu. Tapi akan dibudidayakanlah bahwa sampah-sampah itu nanti menjadi maggot, menjadi pupuk, dan lain sebagainya. Kemudian uang tersebut yang dikumpul akan dibuat sebagai warung ayam goreng. Dari kantor Kejaksaan Negeri Garut, Jawa Barat, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya, Erman Tale Daulay, di channel Tale Tries Info. Di channel ini, berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita sungguh beruntung bisa menghadirkan narasumber Ibu Kajari Garut, Ibu Helena. Siap. Ya, dengan tema bagaimana desa ini bisa menjadi magnet ekonomi. Ya. Kita berangkat dari pemikiran sederhana. Siap. Bu, cita-citanya Presiden Pak Prabowo. Siap. Terutama pada butir kedua ada namanya Kemandirian Pangan, dan disusul pada butir berikutnya ada penyebaran ekonomi di pedesaan. Saya masuk diskusi kita di sisi pemahaman hukum dulu. Ya. Kenapa di negeri kita ini dalam pencermatan saya durasi peraturan undang-undang itu cepat kali berubah. Ya. Ada pengadaan barang tiba-tiba udah berubah. Tahun kemarin masih seperti begini, berikutnya tahun berikutnya udah berubah lagi. Ya. Kita orang secerdas apapun, ya kan, jangan masalah anggap enteng masalah pemahaman hukum ini. Ya. Jadi kita iris tipis-tipis dulu untuk mewujudkan, menyukseskan program cita-citanya Presiden Prabowo. Apalagi ini sesuai instruksi Jaksa Agung memerintahkan seluruh insan adiaksa untuk menyukseskan program cita. Mulai dari penerangan hukum dulu agar desa ini bisa cerdas dalam hal hukum. Silakan iris tipis-tipis Bu. Sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Erman yang sudah hadir ke Kejaksaan Negeri Garut. Lumayan kan main ke Garut. Jadi tahulah suasananya Garut seperti apa. Garut ini istilahnya Swiss Pan Java. Jadi kalau Bandung ada istilah lain. Nah, kebetulan juga Garut ini sebenarnya merupakan pusat. Dulu itu Charlie Chaplin main ke Garut. Sempat main ke stasiun kereta api di Garut. Dan kemudian juga ada beberapa cerita kisah-kisah lain seperti katanya si Hitler sudah ke sini. Tapi kalau Charlie Chaplin betul memang datang ke Garut. Nah, kemudian juga kami Kejaksaan, kalau program kami sendiri dari Kejari Garut memang kami mendekatkan diri ke masyarakat sesuai dengan perintahnya Jaksa Agung. Kejaksaan wajib hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi ada program-program lain yang dari pemerintah pusat seperti dari Kejaksaan RI ada Jaga Desa. Kemudian juga kami Kejaksaan juga ada Jaksa Pengacara Negara. Tentunya kami akan mendampingi dan mengawal keuangan anggaran yang ada di desa. Kemudian juga kami akan mendorong supaya desa ini bisa berinovasi, harus kreatif. Betul. Salah satunya Garut ini terkenal dengan pariwisatanya. Adanya pariwisata di wilayah Garut ini banyak hotel, banyak pemandian, ada air panasnya, kemudian juga kita terkenal dengan dodol. Betul. Kalau udah ngomong Garut pasti ngomong dodol. Dan yang terakhir yang paling dikenal lagi adalah kulit. Setiap kalau ke Garut pasti terkenal dengan berbagai kerajinan yang berasal dari kulit. Kulitnya kulit domba. Maka di sini kita juga sesuai dengan temanya Garut juga kan ada domba tuh. Nah, domba Garut. Kami juga melakukan juga podcast dengan nama Domba Garut. Kenapa? Karena memang domba Garut ini yang terkenal di Garut. Kemudian juga mengenai UMKM, Kejaksaan sendiri melalui media online-nya, kami ada Instagram, ada YouTube dan lain sebagainya itu, kami sudah mengangkat beberapa tempat-tempat dan juga beberapa khasnya yang dari Garut. Insya Allah itu bisa mengedukasi masyarakat karena kan dari media sosial kita harapkan bisa, kalau saya nih bilangnya no viral, no education. Dengan memviralisasi, kita mengedukasi.
Jadi nggak no viral no justice, karena negara kita berlandaskan hukum, harus ada hukumnya. Siap. Seperti itu Pak Herman. Kan dari semua itu kan diperkuat dengan pemahaman hukum. Betul. Berdagang harus paham hukum. Betul. Berinteraksi sosial harus paham hukum. Tapi viral itu harus cakap bermedsos juga loh. Siap. Bully-bully juga kan ini kan gitu kan di desa-desa itu gimana? Jadi komentar pertanyaan saya. Betul. Jadi kita ini melalui program penyuluhan hukum, ada jaksa masuk desa, ada jaksa masuk sekolah dan berbagai program lainnya. Terus juga melalui jaksa pengacara negara kita kan melakukan pendampingan dan juga memberikan narasumber nih dari kejaksaan. Nah, antara lain juga kita bilang misalnya dalam pengelolaan dana desa tentunya harus berdasarkan kepada apa yang nyata, nggak bisa semena-mena. Nah, sedangkan hukum kalau tadi dibilang kok hukum ganti-ganti terus, hukum itu sifatnya dinamis. Kalau statis susah. Susah. Dan kemudian hukum atau perundangan yang sudah dibakukan oleh pemerintah itu wajib diketahui oleh masyarakat. Berarti kan kita harus garis bawahi di sini literasi masyarakat harus tingkatkan. Nah, kami juga dari Kejari Garut banyak program selain untuk meningkatkan UMKM, pariwisata, kami juga ada program literasi. Sehingga masyarakat desa kami datangi melalui juga jaksa pengacara negara, kita berikan edukasi. Kalau nggak ngerti, tanya ke kejaksaan. Silahkan, kejaksaan terbuka lebar, dengan senang hati, menerima masukan, saran, pendapat, dan juga kalau ada pertanyaan, silahkan ke kejaksaan. Oke, jadi tanpa maksud mengecilkan sosok kepemimpinan, kan dalam pencermatan kita acap kali seorang kepala desa terpilih karena dia populer di kampung itu, dia tokoh di situ, ya kan? Nggak ada masalah, alhamdulillah beliau terpilih jadi kepala desa. Nah, masalah muncul ketika pada masalah kompetensi, ya kan? LPG, pemahaman hukum. Betul. Apalagi sekarang ada namanya setiap dana desa itu 20% wajib ke penyertaan modal ke BUMDes. Kenapa? Agar BUMDes ini bisa berbudidaya tanaman pangan agar asta cita tadi swasembada pangan itu bisa terwujud. Itu Bu, coba. Ya. Jadi kami melalui program Jaksa Pengacara Negara kemarin tuh kami melakukan pemberian materi kepada seluruh kepala desa di setiap kecamatan. Jadi kita kumpulkan dan itu memang berlangsung dengan simultan, berkelanjutan. Itu dilakukan hampir ke 420 desa kalau nggak salah dan ada beberapa kelurahan kan. Jadi camat itu kita gandeng. Itu tidak pakai biaya, kami datang. Kami datang ke sana, kami berikan materi. Jadi kepala desa yang belum tahu bertanya. Bahan itu kemudian dibagikan. Dan harus kemudian kalau kita sudah kasih tahu kalau masih salah nanti kita binasakan. Jadi kita bina dulu nih, kita kasih tahu kan, kita berikan materi, kita ajarkan bagaimana dan kita selalu bilang ini kita sudah kasih tahu harus dijalankan. Kalau nggak tahu tanya, jangan malu bertanya sesat di kejaksaan. Jadi pada saat itu kita bilang kalau sudah bertanya dan memang sudah dilakukan dengan baik berarti tidak ada masalah. Karena biasanya kan dari pertanggungjawaban yang salah, maladministrasi akan diduga ada tindak pidana korupsi. Sehingga kita mengatakan administrasinya diperbaiki dulu. Nggak ngerti bertanya, udah bagus, oke. Tapi kalau nggak mau bertanya dan kemudian salah kita udah kasih tahu masih bahasa Jawanya tuh ngeyel, dikandani ngeyel, kita langsung mengadakan tindakan tegas penegakan hukum. Tapi kalau kadang lain masih boleh diperbaiki kerjasama dengan itunya. Sementara kita masih melakukan edukasi, tentunya kan mereka akan bertanya. Kita berikan kesempatan supaya mereka bisa memperbaiki. Tapi kemudian kalau tidak ada niat baik, ya kan, dari kepala desa kah, oknum kepala desa kah, oknum pemerintah daerah, tidak ada niat baik untuk memperbaiki, tentunya kita akan langsung tindak. Jadi gini Bu, saya ini mengikis pemandangan pemenjaraan dulu ya, mengikis pemandangan pemenjaraan. Terlepas namanya restoratif justice, ada juga tadi yang Ibu bilang tadi, pendampingan pengawalan itu kan tujuannya kalau daripada Ibu nunggu di tikungan kan lebih berbahaya kan. Kerosi dong. Artinya udah salah tindakan gitu. Kan gitu. Itu artinya maksud saya juga supaya nggak berujung di ini. Kita nggak mau juga nanti kerugian katakanlah sedikit, tapi proses biaya perkara juga
ratusan juta gitu. Jadi ya kan? Kejaksaan Negeri Garut juga kemarin kan ada MOU ya antara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan di Bandung. Tapi sebelumnya pun Kejaksaan Negeri Garut telah mengadakan kesepahaman dengan pemerintah daerah, ya kan, dan juga dengan abdesi, kepala daerah, kepala desa, camat dan lain sebagainya. Kenapa? Supaya pada saat kita sudah bekerja sama, Anda nggak perlu takut lagi datang ke kejaksaan. Oh iya betul ya. Sifatnya nggak ada angker-angker lagi. Ya, sifatnya adalah kejaksaan humanis. Ini yang ditekankan oleh Pak Jaksa Agung. Kejaksaan humanis hadir di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau kita sudah memberikan edukasi, sudah ngasih tahu, ya tadi masih bandel juga, kita tindak. Tapi kita juga bekerja sama dengan inspektorat. APIP kita libatkan. Kalau memang kerugiannya kecil, tentunya kita akan mengacu kepada undang-undang. Misalnya, pengembalian kerugian negara, kemudian dendanya seperti apa, sanksinya seperti apa. Tapi kalau memang sudah keterlaluan, ya kita proses melalui instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oke, itu menarik ya Bu ya. Ya. Swiss Panja apa tadi? Ya. Berarti kan Ibu udah melihat potensi-potensi Swiss Panja ini agar on the track itu. Betul. Ya kan? Bagaimana tadi soal asta-citanya Presiden Prabowo itu, terutama kan tadi penyebaran ekonomi di desa-desa ini kan. Kenapa? Di tengah efisiensi yang anggaran ini biar tepat sasaran juga, udah anggaran di efisiensi, kalau nggak tepat sasaran juga buka jari, waduh. Banyak aja kurang apalagi sedikit, maksudnya begitu ya. Enggak, betul memang. Kita sebagai manusia tentunya tidak luput dari segala kesalahan. Kami pun sebagai aparat penegak hukum bukan berarti tidak salah. Tapi kami tetap berpegang kepada undang-undang, peraturan pemerintah yang ada di Indonesia. Kemudian kita edukasi masyarakat dengan menambah literasi sehingga yang namanya tadi kepala desa misalnya kompetensinya kurang, dia jadi bisa naik. Makanya ditekankan kembali literasi wajib. Harus diperkaya literasi sehingga masyarakat mengetahui hukum itu apa. Jadi ada kesadaran di masyarakat tentang hukum. Dari apa sekarang Bu, persumbangan Bu ke desa-desa gimana Ibu lihat setelah adanya peran ini kan pasti ada alat ukurnya dong. Tahun ini saya melakukan penyuluhan, harus ada alat ukur. Sebenarnya kan ini udah termaksud dari tahun 2024, saya kemudian di tahun 2025. Di tahun 2024 kita melakukan penyuluhan hukum ke desa-desa dan beberapa instansi ataupun juga ke sekolah dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah sekarang banyak yang mau bertanya ke kejaksaan. Tentunya laporan pengaduan masyarakat pun walaupun meningkat, berarti kan istilahnya nih masyarakat sudah berani berbicara. Tidak lagi takut misalnya, wah nanti kalau kita lapor ada apa dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, kalau laporan pengaduannya tentang tindak pidana umum itu harus larinya ke polisi, kayaknya penyidik kepolisian. Untuk perkara lain seperti tindak pidana korupsi, kejaksaan bisa. Nah makanya masyarakat pada saat memberikan dugaan adanya tindak pidana korupsi, kami dari bidang-bidang intelijen, bidang Pitsus akan mengkaji. Kalau memang benar unsur terpenuhi dan lain sebagainya, tentu kita akan menaikkan. Nah itulah kemudian di situ transparansi kita juga terlihat. Masyarakat datang lapor, kita kemudian bilang, oh ya nih laporannya bentuknya seperti ini, sudah kita tindak lanjuti, mohon maaf ternyata belum bisa, oh ternyata ada unsurnya. Nah disitulah kami mengedukasi juga masyarakat. Tapi ada yang tadi saya garis bawahi yang Ibu bilang tadi soal kreativitas, itu menarik loh. Dana yang sekian 1 M per desa umpamanya, kan ada penyertaan modal untuk BUMDes itu 20% untuk katakanlah budidaya pangan, ya kan, itu juga harus tepat sasaran. Betul. Karena pada yang lainnya BUMDes kan di zaman dulu kan itu pengarahan rumah kita kan sering ditanamin dulu sayur mayur gitu ya Bu, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di daerah lain juga itu. Nah itu mau digerakkan kembali agar nanti desa tersebut juga bisa berproduksi di situ, membeli di situ, biar di on the track. Makanya perlu pengawasan yang super ketat, gitu Bu. Tapi sebenarnya kita tidak langsung harus pengawasan, pendampingan dulu melalui jasa pengacara negara yang tentunya diikuti juga dengan jaga desa. Jadi kita dari kejaksaan turun mendampingi seperti apa. Misalnya mereka akan menunjuk mitra strategis untuk melakukan suatu kegiatan. Kita tidak ikut campur, tapi kita melihat apakah AGHT-nya, ancaman, gangguan, hambatan, tantangannya seperti apa. Kalau nggak baik, kita memberikan kajian atau telahan kepada yang bersangkutan. Misal di sini dinas A, dinas B, bahwa ini baik untuk dilakukan, ini tidak.
Setelah kami melakukan kajian dan telaahan, mereka kemudian melaksanakan atau tidak melaksanakan, baru nanti kita lihat lagi perkembangannya seperti apa. Pada saat kegiatan itu berjalan, apakah baik atau tidak. Pada saat kemudian diserah terimakan dari mitra kemudian ke pemilik barangnya seperti misalnya dinas gitu kan, atau kepala desa, apakah sudah berjalan dengan baik. Nah di situ kita monitoring evaluasi lagi. Itulah peran kejaksaan. Dan apabila nanti pada saat monitoring evaluasi ada terjadi kesalahan, kita perbaiki dulu. Ternyata tidak mau diperbaiki, baru penegakan hukum langsung berjalan. Tadi ancaman gangguan tadi dari pengalaman Bu Kajari, di titik mana biasanya mulai dari peran itu di titik, mungkin semua di titik mana yang Ibu dari pengalaman? Sebenarnya sih semua titik itu adalah celah untuk melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Makanya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Saya cukup bangga dengan wilayah Garut. Kepala-kepala desanya banyak yang mau membuat inovasi baru, seperti misalnya kemarin ada yang bilang mau bikin sampah menjadi ayam goreng. Gitu ya. Kita mikir sampah jadi ayam goreng kan agak, loh kok sampah gitu. Tapi akan dibudidayakanlah bahwa sampah-sampah itu nanti menjadi maggot, menjadi pupuk, dan lain sebagainya. Kemudian uang tersebut yang dikumpul akan dibuat sebagai warung ayam goreng. Dan itu akan nanti membantu masyarakat sekitar. Ada desa di sini di Garut. Kemudian juga kemarin udah coba beberapa hasil UMKM seperti kentang goreng, bisa mengalahkan produk-produk luar negeri. Cuman, ya saya nggak berani nyebut merek, tapi pokoknya kentang gorengnya ini dia modelnya diiris tipis-tipis, ya seperti acara ini, kemudian digoreng, nah dikemas, tinggal merek. Itu rasanya enak, nggak kalah dengan merek-merek luar negeri. Dan kemudian kembali lagi, kalau dodol udah jelas, dodol mau rasa apapun juga pasti dari Garut, namanya dodol. Kemudian juga ya kerajinan-kerajinan yang lainnya. Apalagi program yang Ibu gulirkan di Kejari Garut untuk sebenarnya sih ada program antara lain juga selain jaga desa, jaksa pengacara negara masuk desa, kami juga ingin memberikan lagi masukan kepada kepala-kepala desa apabila mengetahui atau diduga ada nih oknum-oknum yang bermain di suatu kegiatan, lapor dong, nggak usah takut. Kalau nggak salah ngapain takut? Nah itu kita ada namanya info layanan publik di Kejaksaan Negeri Garut dan sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Kemudian juga program kedepannya tentunya menggalakkan UMKM dan pariwisata yang ada di Garut dan menggandeng Disperindak, menggandeng Dinas Pariwisata, bersinergi. Kalau bahasa kerennya pentahelix. Ya, jadi benar-benar Garut ini bagus banget, kaya sekali. Apalagi kalau ngomong gunung ada, laut pun ada. Nah, kemungkinan besar kedepannya juga akan ada investor yang akan datang ke Garut. Untuk supaya bisa ada kegiatan-kegiatan lain yang ada di Garut lah. Jadi Garut untuk bahan pangan oke. Tapi yang lain-lain juga ada pabrik sepatu dan kemudian juga ada beberapa pabrik lain yang ada di Garut. Nah kita harapkan investor tuh tertarik. Soal digitalisasi juga kan penting loh Bu. Ya itu juga supaya karena gini, apa yang kejadian di Garut juga tersambung saat yang bersamaan di Toronto. Di Amsterdam saat bersamaan viral sampai ke Buenos Aires sampai ke Johannesburg sana. Kita cus gitu dan internet tadi Bu Helena lagi mengiris tipis-tipis kentang goreng di ini Ibu live atau ini bisa bersamaan teman Ibu yang di Berlin sana, kalau punya teman di Sydney sana bisa menonton kan gitu. Artinya kan juga dari segi produk is king, ya kan? Distribusi informasi is queen katanya. Gitu gimana tuh? Nah, jadi ke depan pun kita ada program-program antara lain kita kan menggandeng Disperindak. Akan memberikan kepada UMKM penjelasan bagaimana cara untuk mempublikasikan atau memarketingkan dagangan mereka. Nah, antara lain misalnya harus didaftarkan dulu ke perizinan. Itu sisi hukumnya. Jangan sampai nanti dia nggak paham BPOM. Betul. Kemudian misalnya dia harus
mengadakan kerjasama dengan pihak mana. Tentunya nanti jaksa pengacara negara akan memberikan edukasi bahwa perdata tuh seperti ini, ya, itu maksud saya. kontrak itu seperti itu, Karena dagang internasional pun ada hukumnya, dagang antar regional pun ada hukumnya. Kan semua ada kontrak jual beli juga, MOU juga harus ada. Ini kan mereka harus dipahami seperti itu. Betul. Nah, dengan begitu kan usahanya kuat. Jadi maksud saya orang-orang desa pun sekarang udah nggak kalah modern lah gitu. Ya, bahasanya sudah melek hukum. Saya masih ini Bu, masih tergoda untuk mengiris tipis-tipis lagi soal terakhir ini Bu. Terakhir ya. Ya. Tapi di bincang tipis-tipis itu terakhirnya 3 kali baru terakhir. Terakhir pertama ini. Siapa Herman? Soal ini dulu Bu, kan literasi hukum itu ini kayak di sekolah-sekolah, di desa-desa gitu, karena nggak cakap bermedsos, main bully, main apa, flexing, kita apa bukan doxing. Nah, itu nggak banyak orang yang nggak tahu loh Bu, karena nggak tahu kan, tapi celaka itu gimana Bu? Nah jadi tadi Pak Herman, ini program saya #No Viral No Education. Dengan memviralisasi kita mengedukasi. Nah itu kita kasih tahu tuh ke semuanya bahwa dalam memviralisasi sesuatu harus isinya mengedukasi. Antara lain dengan media sosial kami, Kejaksaan Negeri Garut punya Instagram, YouTube, TikTok. Nah itu isinya tuh mengedukasi masyarakat. Apa saja kegiatan dari kejaksaan dan juga ada misalnya bahaya bully. Seperti apa? Atau misalnya ingin mengadakan unjuk rasa, silahkan dengan cara-cara yang tepat. Jangan sampai Anda ingin memberikan aspirasi, ternyata malah berujung di penjara. Jadi ada edukasi-edukasi seperti yang kita berikan dari semenjak saya memang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Garut dan memang dibantu oleh tim dari bidang intelijen. Baik, demikian bincang tipis-tipis bersama Ibu Helena, Kajari Garut, Jawa Barat. Sampai bertemu kembali.